Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Dan ingatlah pada hari kiamat kelak, pada hari itu orang yang melakukan kezaliman akan menggigit kedua atau menggigit jari jemarinya. Penyesalan yang dia tunjukkan. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan pada hari itu, aduhai sekiranya aku mengikuti jalannya Nabi SAW pada kehidupan dunia dahulu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah melalaikanku dari Al-Quran dan peringatannya setelah datang peringatan dan Al-Quran itu kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dan syaitan itu pengkhianat terhadap manusia. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tafsir kita bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang terjadi kepada Uqbah ibn Abi Mu'aid dan salah seorang sahabatnya yang diperbedakan oleh para ulama tafsir. Sebahagian mengatakan Ubay bin Khalaf dan sebahagian mengatakan Umayyah bin Khalaf. Uqbah bin Abi Mu'aid adalah seseorang yang kata para ulama kita kanat nafsuhu tuhaddithuhu bil Islam. Jiwanya senantiasa membisikkan keislaman kepadanya. Sangat ingin dia untuk memeluk Islam. Tapi karena sahabatnya Ubay bin Khalaf yang senantiasa menghalang-halangi dia dari Islam, maka dia hingga hari itu tidak memeluk Islam. Sampai suatu ketika sahabatnya ini pergi safar ke Syam. Dan pada saat itulah Uqbah bin Abi Mu'aid mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan Islamnya kepada Nabi SAW, karena tiada sahabat yang selama ini menghalang-halanginya dari Islam. Dan sebahagian riwayat tafsir disebutkan bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid mengundang Nabi SAW ke rumahnya untuk makan di rumahnya. Kemudian Nabi SAW menolak. Setiba di rumahnya, Nabi SAW menolak dan tidak makan dari makanannya. Nabi SAW mengatakan, hatta tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku tidak akan makan sampai engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Uqbah bin Abi Mu'aid bersyahadat, masuk ke dalam Islam. Kemudian kembalilah sahabatnya Ubay bin Khalaf mendengarkan kabar bahwa Uqbah bin Abi Mu'aid telah memeluk Islam, mengikuti Nabi SAW. Kemudian Ubay bin Khalaf datang kepada Uqbah dan bertanya, apakah engkau telah keluar dari agama? Apakah engkau telah mengikuti agamanya Muhammad SAW? Maka Uqbah bin Abi Mu'aid mengatakan bahwa dia tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa Muhammad tidak mau makan dari makanan yang aku hidangkan kecuali aku bersyahadatain. Maka aku bersyahadat di hadapannya supaya Nabi Muhammad SAW makan dari makananku. Kemudian Ubay bin Khalaf mengatakan, aku tidak mempercayai perkataanmu hatta tadhhaba ilaihi wa tabsuqa fi wajhihi. Aku tidak akan percaya dengan apa yang kamu katakan sampai engkau pergi menghadap kepada Muhammad dan meludah ke wajahnya. Maka saking eratnya hubungan mereka, dan ini adalah bukti sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya, maka hendaklah dia senantiasa melihat dan memperhatikan kepada siapa dia berteman. Uqbah bin Abi Mu'aid pergi menghadap kepada Nabi SAW dan mendapati Nabi SAW sedang sujud dalam sebahagian riwayat. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid meludah ke wajah yang mulia Nabi SAW. Hanya karena temannya, hanya karena tidak mau terpisah dari temannya, maka dia meludah ke wajah Nabi SAW, wajah yang paling mulia yang pernah ada di permukaan bumi ini. Maka Nabi SAW berjanji dan mengatakan, aku tidak akan mendapatimu di luar dari kota Mekah ini kecuali aku akan memenggal kepalamu.
Dan terbukti jemaah sekalian, pada saat perang Badar, ternyata Uqbah bin Abi Mu'aid ikut bersama dengan pasukan kaum musyrikin, ikut ingin memerangi kaum muslimin dalam perang Badar tersebut, dan kaum muslimin menang. Disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib yang membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat yang lain yang membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid, intinya dia meninggal dan mati pada saat perang Badar. Termasuk di dalamnya adalah Abu Jahal, termasuk juga adalah Uqbah, termasuk juga adalah Utbah. Ada Uqbah dan ada Utbah, semuanya meninggal pada saat perang Badar tersebut. Nabi SAW datang kepada jenazah mereka. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka satu persatu. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu mendengarkan apa yang Nabi SAW sampaikan, bahwa Nabi memanggil nama mereka, Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kaifa yasma'unaka wa hum amwat? Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkanmu sementara mereka telah meninggal, sementara mereka telah mati? Rasulullah SAW mengatakan, ma antum bimusmi'in li kalami minhum. Kalian tidak mendengarkan perkataanku, tapi mereka mendengarkan perkataanku sebagai tambahan azab untuk mereka, sebagai tambahan azab untuk mereka. Nabi SAW memanggil nama mereka, ya Aba Jahal, ya Uqbah, ya Utbah, ya fulan, ya fulan. Apa yang Nabi katakan jemaah sekalian? Nabi mengatakan, inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Sesungguhnya kami dengan keimanan kami telah merasakan dan mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kami. Maka apakah sekarang kalian mendapatkan apa yang telah Allah janjikan atas kalian? Sebagai tambahan azab untuk mereka. Jemaah sekalian, pada saat Uqbah bin Abi Mu'aid masuk ke dalam Islam, demi Allah tidak ada satupun di antara kita yang lebih mulia daripada dia, karena dia memeluk Islam, hidup bersama dengan Nabi, sholat bersama dengan Nabi. Tapi karena sahabatnya akhirnya dia murtad, maka dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kafir. Bagaimana dengan kita yang bukan sahabat?